suami lo yang sekarang tentunya yang gue lihat sangat mendukung lo dalam berhijab. Ya, alhamdulillah. Dan kalau kita flashback ke belakang gitu ya, setelah lo mengalami ya kita bisa bilang kegagalan lah. Sorry ini agak vulgar tapi ya Itu kenyataan. Kenyataan ya. It's okay for you ya. Ya, kenyataan. Lo gagal berumah tangga 2 kali dan tentunya di pernikahan ini lo nggak mau gagal lagi dong, nggak mau dapat jackpot 3 kali ya. Dapat piring cantik. Piring cantik. Istilahnya. Intinya meskipun di pernikahan pertama siapapun yang menikah intinya tidak ada yang menginginkan perceraian. Tapi saya sadar bahwa even menikah itu juga adalah gerbang kita untuk beribadah. Betul. Mungkin saat itu saya masih terlalu muda. Kembali lagi yang gue bilang tadi di atas bahwa Umur berapa lo pernikahan? gue umur 19 tahun dilamar. 19 tahun. Makanya kan very emotional kan. Iya, Terus pasti. very me now. I'm already adult. Terus nyokap masih yang 19 years old. 19 years old. And you Terus get married on the same age? no, I got married 20 Oh, 20. di umur 20 So tahun. young. Very very young. Dan I will take full responsibility. Makanya saya selalu tidak mau menyalahkan orang lain atas kegagalan saya karena saya juga berperan di situ. Correct. How long it takes your first marriage? First marriage was 5 years. 5 years. Ya. And it was very painful gitu. Surya, So good. Glenn, we're on good terms gitu. Okay. Kita sudah berusaha untuk memaafkan. Saling memaafkan itu kan juga butuh gitu bahwa to move on. Kalau saya masih dendam, itu yang bahaya. Yeah. Saat saya memutuskan untuk menikah lagi dengan Agus, saya berdoa. Kalau dulu kan lebih mimi. Sekarang saya bilang ya Allah, kalau memang saya diizinkan untuk menikah, saya menikah buat ibadah, bukan karena nafsu saya, bukan karena saya suka dengan orang itu. Tentunya saya harus suka. Tolong bukakan hati saya, tapi saya pengen kita sama-sama tujuannya ibadah. And what convinced you to choose Mas Agus? And he's a good guy. I met him several times. He's a wonderful guy. I'm very Happy. blessed bahwa meskipun dengan kegagalan gue ada orang yang mau menerima wanita yang mungkin untuk orang lain sudah tercoreng lah. Iya, betul. Tapi bahkan keluarganya dengan tangan terbuka. Saya merasa nggak semua orang bisa nerima keadaan seperti itu. Jadi it takes a big man gitu with a big heart. Dan sebelumnya Mas sekarang imam. saya mintanya dunia dan akhirat. Kuncinya itu kan yang gue bilang tadi di atas. Sekarang nggak cuma dunia aja, ternyata ada 2 level yang harus kita Dunia dan pikirkan. akhirat. Iya. And what do you see tentang fashion hijab sekarang dibanding 10 years back? It's amazing karena ibu saya dulunya pakai hijab, and back then it was just like gamis. Oh, your mom was there? Yeah, my mom is friends with your mom. Yep. Dulu saya ngeliat kok gitu aja ya, harus gitu. Kalau sekarang ternyata variasinya sangat banyak sekali. Oh, oke. Dan sangat luas ternyata Islam. Dan itu mempermudah lo yang Itu untuk hijab ya? mempermudah gua untuk membuat gua merasa nyaman. Ternyata enggak loh. Hijab Islam itu nggak kuno loh, ya, gitu ya. hijab itu nggak kuno. Hijab itu nggak dari satu kacamata aja, tapi ada kacamata lain selama kita mau mencari. Iya. Iya kan? Benar. Apa yang nyaman sama diri kita. Correct. Yang penting tidak keluar dari koridor. Guys, Itu udah pokoknya jangan keluar dari koridor. Harus apa ketutupannya? Ketutupan aurat. Yang boleh kelihatan cuma tangan dan wajah aja. Wah, luar biasa nih. Mama Dewi ya. Oke, balik lagi ke Mas Agus. Yes. Seberapa besar peran dia dalam hidup lo sekarang? Dan katanya kalau setiap job you discuss with him and he gives Every red or red, green, yellow light. Yeah. Agus is ini makanya saya bilang akhirnya saya mendapatkan partner karena kita diskusi benar-benar kita bukan diskusi karena emosi, tapi kita diskusi karena kita mau ibadah ya. Jadi kalau misalnya even fashion police, gue pakai baju pun karena keluarga dia keluarga yang sangat Islami sekali. Dia tahu sekali hukum-hukum Islam dan
Meskipun tidak dengan paksaan atau harus bilang, Dewi kamu harus gini, Dewi. Tapi caranya enak gitu, adem gitu loh. Saat cara dia menyampaikan juga sangat bijaksana dan sangat logical. Jadi bukan semena-mena karena dia suami, saya suami, kamu harus ikutin saya apapun yang terjadi. Enggak, ada explanation-nya. Dan Apalagi mengerti apa yang itu ya. Ya, apalagi kalau explanation-nya dikembalikan kepada agama. Udah, nggak mungkin kita mau bantah kayak apa. Iya ya. Dan kita kalau ada masalah, makanya kamu tadi nanya apa yang membuat saya jatuh cinta sama Agus ya. Yang memang karena imannya. Iya. Oke, terakhir notes from Dewi. Right. Buku 99 Hijab Stories. Jangan takut membuat kesalahan, jangan takut bertanya, jangan takut belajar. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga kita tidak perlu menunggu berakhlak sempurna untuk berhijab. Can you elaborate on that? Kadang-kadang kita selalu terbebani dengan kita harus menjadi manusia sempurna. Iya. Makanya kita nggak berani melangkah dan kita tidak berani bertanya kepada orang-orang yang jauh lebih punya pengalaman mungkin daripada kita, atau kita karena gengsi, atau kita merasa ntar dianggap bodoh. Okay, Don't feel scared gitu. That's what people always think. Yeah, kadang-kadang that's the first step to actually membuat kita pintar gitu, pintar, dan akhirnya mungkin insya Allah itu juga bisa menjadi gerbang kemenangan kita. Jadi jangan takut, ayo do it, but you have to act gitu, nggak boleh diem aja. Jadi intinya keluar niat dari orang comfort zone awalnya untuk berhijab, it's okay gitu kan ya maksudnya. Selama itu untuk kebaikan. Ibaratnya yang penting nyebur dulu, baru setelah itu diajarkan gimana cara berhijab yang benar. Karena kan ada beberapa orang gini, dia berhijab tapi mungkin lebih karena ikut-ikutan atau masih karena fashion. Di situ pasti akan diuji. Oke. Pasti akan diuji. Memang intinya kalau gue pribadi, gue niatnya lillahi ta'ala. Jadi bukan karena disuruh Agus, bukan karena fashion, bukan karena apapun, tapi memang comes from the heart. That's why I said hijab is my soul. Yes. Kalau hati tidak berbicara di sini, mungkin gue tidak akan berhijab. Mungkin. It's really amazing to talk with you. Alhamdulillah. Always a pleasure. Yeah, always a pleasure. Terakhir, Wi, ini buku Hijab Stories for you. I have like 99. 99. No, I have 98. Ini yang ke 99. Berarti pas ya. Oke. Thank you banget. Terima kasih. Salam untuk Mas Agus. Terima kasih. Mama, Papa, and Rani, your manager. Iya, doain ya. Hijabin nggak dia nanti? Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Iya. Pakai wadah udah dia. Tinggal hijabnya aja menyusul. 16 tahun. Kapan mulai berhijab? Berhijab kelas 2 SMP, tapi waktu itu 2 SMP itu berapa umurnya? 13 tahun. Awal yang waktu umur 13 tahun itu emang udah mau pakai hijab. Awal mulanya karena mamah itu kan orang Belanda ya. Oh, Belanda. Ya, mama kan mama Holland dan mamah mualaf. Dan setelah dia mualaf, dia pakai hijab. Terus Vina cuma ngeliatin aja, kok ibu gue mualaf udah pakai jilbab, gue yang dari lahir Islam nggak pakai jilbab, ini gimana ceritanya nih gitu. Terus habis itu, mah kok nggak nyuruh aku pakai jilbab sih, tunggu kamu sampai keketek ya, iya hatinya. Terus habis itu akhirnya ikut pesantren kilat, nanya ke kakak mentornya, kakak emang wajib pakai jilbab? Kan kalau tadi katanya Mbak Dewi Sandra kan ngeliat Al-Azhar 59 ya, kalau Vina ngeliat Al-Azhar 59 masih batu, masih ngeyel, masih bilang kayak gini nih, oh cuman kan di situ dibanginnya suruh mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya gitu. Masa cuma satu ayat doang, sewajib apa kalau dia cuma satu ayat kayak gitu. Terus akhirnya itu udah pakai jilbab tapi masih yang ya gitulah, masih pakai celananya suka ya masih ya belum syar'i, belum sesuai sama syariat Islam. Sampai akhirnya di bulan Juli kemarin Vina ada tugas suruh bikin karya tulis temanya bebas. Akhirnya Vina gini, apa yang gue penasaranin tapi nggak nyusahin gue kayak gitu. So itu ya udah deh, menutup aurat wanita sesuai syariat Islam. Dan ternyata setelah bikin karya tulis ini, oh ini nih, coba. Iya, karya tulisnya ini. Pas bikin itu kan disuruh bikin latar belakang awal mulanya.
latar belakangnya gini. Oke, dari Vina sendiri. Vina itu ngerasa Islam sekarang itu kayak kalau kita megang pasir pantai yang halus, kita genggamnya kuat nih, tapi keluar semuanya pasirnya. Iya. Berarti nggak ada. Terus Islam kadang-kadang kayak api yang malah kita jauhin, kita takut luka kalau dekat sama dia. Islam bukan lagi kayak air yang kita butuh setiap saat. Yang kita tuh bisa kalau kena dia adem, kita malah dekat-dekat dia, aduh enggak deh, nanti dulu deh, jangan deh, kayak gitu-gitu terus. Akhirnya Vina buka Al-Quran, apa ya landasan jilbab, sampai Vina ketemu An-Nur ayat 31. Oh. Di Apa situ tuh artinya? An-Nur Bunyinya ayat apa? 31 itu Apa, di Wi? Apa, Wi? Lagi nanya nih justru. Oke. Apa bunyinya? dibilangin bahwa seorang wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya dan dia harus menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya kecuali di hadapan mahramnya. Dia harus mengulurkan jilbab menutupi dadanya, kayak gitu. Terus pas udah oke, jilbab nutupin dada, berarti masih bisa gaya-gayaan gua. Jilbabnya panjang tapi masih bisa gaya-gayaan. Terus sampai ketemu sama seorang sahabat Vina. Dia itu nggak pernah mau pakai celana, anak itu. Dia selalu pakai gamis, pakai pakaian longgar-longgar. Terus habis itu Vina nanya kan kebetulan itu kakak kelas, Kak kenapa sih Kak harus pakai kayak gitu? Akhirnya dia ngasih tahu ke Vina sambil bantuin Vina bikin karya tulis. Ini ya, karya tulis ini. Iya, dia bilang di sini ada Rasulullah bersabda, Rasul kamu tuh bersabda. Dia bilang dia akan melaknat siapapun umatnya yang memakai pakaian lawan jenisnya, baik laki-laki memakai pakaian wanita ataupun wanita memakai pakaian laki-laki gitu. Nauzubillahimin dzalik kan, jangan sampai. Terus abis itu oke deh, iya pakai rok. Jilbabnya apaan nih? Syarat-syaratnya apa aja kayak gitu. Sampai masih gaya-gayaan tuh, masih belum yang belum itu banget deh pokoknya. Sampai akhirnya dia kasih Vina juga sabda, itu tulisannya kayak gini. Saat itu aku ke neraka, Rasulullah bilang, dan aku melihat 2 golongan yang ada di neraka. Golongan yang pertama adalah laki-laki yang membawa pecut bagaikan ekor sapi, dan golongan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, dia berlenggak-lenggok dan kepalanya bagaikan punuk unta yang miring, dan dia tidak akan mencium bau surga, padahal surga itu baunya tercium dari jarak 500 tahun juta cahaya. Pas udah kayak gitu baru kayak gini, masa iya gue masih mau ngelanggar. Terus cuman diem doang kan. Terus habis itu dilihatin lagi di Al-Quran. Vina buka deh Al-A'raf ayat 147. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan luruhlah semua amal kebaikannya. Jadi seorang wanita yang tidak memakai jilbab, ataupun dia nauzubillahimin dzalik berpakaian namun telanjang, maka luruhlah amal semuanya. Sholat, puasa, ibadah haji, zakat, pokoknya semua amal kebaikannya luruh dan dia akan menjadi penghuni neraka. Ini udah ustazah nih levelnya nih. Gimana, Wi? Coba. Amazed ya? I'm amazed. Saya baru anak kemarin. Sekali lagi, peace. Tepuk tangan buat Mbak Vina. Terima kasih, Mbak Vina. Silakan. Oke, kita yang terakhir nih, yang ketiga, Tasya. Ya. Tasya ini finalis World Muslimah Beauty tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, senang bisa ada di sini. Perkenalkan, nama saya Tasya. Kalau mau ditanya tentang perkembangan hijab sekarang, alhamdulillah banget. Generasi aku kali ya, generasi aku sama teman-teman sekarang tuh udah ada di era fashion hijab. Yang 2 tahun yang lalu kalau kita flashback mungkin kita tuh lagi gencar-gencarnya untuk bagaimana kita nge-package hijab supaya bisa diterima. Karena kan 2 tahun lalu orang masih, kalau ditanya, lo tau Islam tuh apa? Oh, Islam teroris. Only that. Right. Setiap aku tanya ke teman-teman aku di luar, apalagi mereka hanya tahu Islam itu teroris. Tidak ada indahnya sama sekali. Padahal kita tahu Islam itu indah sebetulnya. Allah apalagi, dan semua syariatnya tuh semuanya positif. Dari situ kita berpikir gimana ya caranya supaya value dari hijab ini bisa, pencitraan dari hijab ini tuh bisa dinilai lebih baik oleh orang lain. That's why timbullah fashion hijab. Kebetulan aku juga nulis blog. Di situ aku selalu bilang there's no limit for Muslim women, especially who's wearing hijab, to live in the era of globalization. Ya, lewat blog itu kan semua dunia bisa ngelihat, bisa appreciate. Makanya kenapa akhirnya aku juga buktikan di kehidupan aku dengan
prestasi-prestasi yang insya Allah bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Ya, melalui salah satu ajang itu, Muslimah Beauty, alhamdulillah Allah kasih kepercayaan aku untuk jadi the most innovative. Inovatif itu maksudnya apa? Jadi emang background aku actually graphic designer. Oke. So aku seneng lah bikin kreativitas apapun itu, sampai akhirnya lewat ajang itu juga ditawarin buat bikin buku tutorial jilbab yang namanya Hijab Luklet gitu. Dan di situ aku share bagaimana tentang tips memakai jilbab segi 4 yang praktis, syar'i juga. Karena kan aku yakin semua orang pasti punya jilbab segi 4 ya. Itu jadi basic hijabnya mereka. Jadi yuk pakai lagi lah, dengan tren yang berputar ini kita bisa gunain kok koleksi yang lama. Dan masalah berikutnya adalah setelah hijab menjadi fashion, sekarang orang jadi mikirnya hijab is only a fashion, bukan syariat Islam. Jadi Akhirnya masalah lagi. ya ada masalah baru lagi ternyata. Dan itu adalah tugas kita lagi, anak-anak muda khususnya muslimah, untuk balikin lagi, ngingetin lagi teman-teman bahwa oke, alhamdulillah dunia sudah bisa melihat bahwa orang pakai jilbab itu cantik. When it come 2020, orang tanya Indonesia sebagai kiblat fashion muslim, kita harus bisa menjawab juga why fashion, why hijab, why muslim, apa dibaliknya itu. Jadi doain insya Allah semua perjuangan teman-teman untuk membangun citra Islam yang lebih baik dengan wanita hijab yang lebih solehah. Semoga ya perkembangannya tidak hanya menjadi sekedar fashion, tapi benar-benar jadi apa ya, deep inside, ada di dalam diri masing-masing muslimah. Jadi impactnya adalah untuk bangsa Indonesia sendiri dengan pribadi kualitas sumber daya manusia yang lebih beradab dan lebih beriman. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Terima kasih. It's very interesting. What do you think? Itu dia, Sat. Jadi semakin banyak bergaul dan datang ke majelis-majelis seperti ini, saya semakin terkagum gitu sama wanita-wanita muslimah yang ternyata yes, they're covering their head, but they're not covering their brains. Mereka berprestasi juga ya. Mereka sangat berprestasi, mereka sangat smart, mereka masih bisa berkreativitas dengan caranya masing-masing. Dan ini juga menjadi pemicu saya untuk abis pakai hijab, abis sudah menutup aurat, kita harus naik lagi levelnya. Jangan stay di comfort zone itu aja, masih panjang prosesnya. Mau buat apa lagi? Jangan merasa udah nyaman, masih panjang. Dan saya Jadi merasa hijab is just starting point, it's not the end of the point. It's starting point could be anywhere, anybody, but hijab for some of us mungkin. For me especially, hijab was my spiritual starting point. Memang keyakinan pasti ada ujiannya, pasti. Allah mau lihat benar-benar tulus nggak. Saya aja ngerasain itu 1 tahun pakai hijab. Oh my God. But you know, I love it, and I'm so happy. Why? Because it comes from the heart. Very great. Tepuk tangan buat Dewi. Oke, Dewi, thank you so much for coming. My pleasure. Aduh, And senang also banget. all the people di sini, hijabers, udah pada pengen foto, kayaknya udah pada pegang handphone. Ya. Oke, pemirsa, Hijab Stories Special Edition with Dewi Sandra. Sekian, dan tetap menonton Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Poman. Islam adalah agama universal, memiliki makna penghambaan mutlak kepada Sang Maha Pencipta, untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan segala macam nilai-nilai agama. Ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu udhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan kafah, totalitas, dan menyeluruh. Bagaimana menjalankan nilai-nilai agama secara totalitas dan menyeluruh? Tentu dengan mengerjakan apa saja yang diperintah dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin. Sekarang ini banyak nilai-nilai agama yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Dan salah satunya
tuntunan mengenai jilbab. Hal ini tampak jelas kita lihat dengan banyaknya kaum muslimah yang tidak mempraktekkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sehingga sulit membedakan mana muslimah dan mana yang bukan muslimah. 14 abad yang lalu pernah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Rasulullah itu sudah memprediksi 14 abad yang lalu. Beliau pernah berkata, satu saat akan datang nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhuna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman perempuan, nisaun, perempuan kasiyat, berpakaian, tapi ariyat, telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mereka cenderung kepada pakaian seperti itu. Mumilat, dan memang menarik perhatian. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kepalanya, rambutnya ditata sedemikian rupa untuk menarik perhatian orang. Fenomena ini sudah digambarkan Nabi 14 abad yang lalu. Artinya, orang berpakaian lebih memilih mode dan merek dengan meninggalkan nilai-nilai ajaran agama yang datang dari tuntunan ilahi. Poinnya, nilai-nilai agama bukan untuk memberatkan kita. Salah satunya dengan hijab ini. Jika kita berpijak kepada nilai-nilai agama, mengikuti semua peraturan agama, maka hal-hal yang lain insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.